Perkenalkan, saya Tribi Luniasari, NIM 0124218354. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktik pengalaman lapangan berada di tempat usaha budidaya ikan Mas Koki milik Ibu Wiwi Widayati yang berada di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dikarenakan pandemi COVID-19 sejak tahun yang lalu, maka praktik pengalaman lapangan ini diharuskan untuk berada di desanya masing-masing. Oleh karena itu, saya bertempat tinggal di Wajak Lor, mengambil lembaga yang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Praktik pengalaman lapangan yang dilakukan itu kurang lebih 1 bulan, yang dimulai pada tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari tahun 2021. Praktik pengalaman lapangan ini saya melakukan yang berfokus pada sentra perikanan, yaitu budidaya ikan hias, dengan yang berjudul adalah peran usaha budidaya ikan Mas Koki untuk memberdayakan masyarakat di sekitar Wajak Lor. Desa Wajak Lor terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 160.760 hektar. Pusat pemerintahan Desa Wajak Lor terletak pada Dusun Bayanan RT 3 RW 3 dengan lahan berluaskan 0,07 hektar. Letak usaha budidaya ikan Mas Koki ini yaitu di Dusun Bayanan, Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 66235. Desa Wajak Lor bersebelahan langsung dengan 3 desa, dikarenakan yang sebelah barat yaitu areal persawahan, sebelah utara Desa Kepuh, dan sebelah selatan Desa Wajak Kidul, serta sebelah timur Desa Karangrejo. Jumlah penduduk Desa Wajak Lor terkenal dengan 2 dusun, 5 RW, dan 25 RT, yang terdiri dari 2.319 jiwa dari laki-laki dan 2.170 jiwa dari perempuan. Ikan budidaya Mas Koki ini merupakan potensi terkuat di Desa Wajak Lor dengan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia, di mana semua dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Usaha budidaya ikan Mas Koki ini bergerak di bidang perikanan, di mana usaha tersebut bertempat di Dusun Bayanan, Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Usaha ikan Mas Koki ini sudah berjalan memang belum cukup lama, sekitar 4-5 tahun lalu, yaitu sekitar pada tahun 2015. Awal mula usaha ini berjalan dikarenakan di Desa Wajak Lor ini hanya beberapa orang yang mempunyai usaha budidaya ikan Mas Koki, yaitu hanya para petani yang penjual beliannya dilakukan secara sistem borong. Akan tetapi selanjutnya ia memasarkan secara luas melalui teknologi digital, yaitu sosial media, di mana ikan Mas Koki ini diunggah ke akun sosial media berupa Facebook dengan penjualan menggunakan sistem lelang. Penjualan ikan Mas Koki ini memiliki omset yang lumayan besar jika dengan menggunakan sistem lelang ini ditawarkan dalam akun sosial media tergantung pembelian konsumen. Karena dalam sistem lelang hanya 1-5 ekor ikan terbaik yang akan diunggah. Lalu dari pihak produsen akan menetapkan harga awal sekitar 150.000 sampai 300.000 per ekornya. Setelah diunggah, selanjutnya konsumen-konsumen yang menawarkan harga lebih tinggi dan berebut untuk mendapatkan ikan Mas Koki tersebut, dan penawaran yang paling tinggi biasanya berkisar sampai 700.000 sampai 1.000.000 per ekornya. Ikan Mas Koki ini memiliki banyak warna dan juga memiliki berbagai jenis yang berbeda, yaitu ikan Mas Koki Black Nur, ikan Mas Koki Fantail,
ikan mas koki subungkin, dan ikan mas koki oranda, serta ikan mas koki rancu. Ikan mas koki ini memiliki peran dan fungsi, yaitu sebagai terminal penjualan ikan mas koki, sebagai pembudidaya ikan mas koki, sebagai media pendidikan, dan memiliki fungsi untuk melestarikan ikan mas koki, untuk memberikan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan untuk mengenalkan bahwa di Desa Wajak Lor memiliki sentral ikan mas koki. Dari segi pemeliharaan, usaha ikan mas koki tiap harinya ada pemegangnya sendiri. Perkiraan jumlah keseluruhan kolam ada 10 kolam besar dan 1 kolam dapat diisi 500-1000 ikan mas koki yang tiap harinya dapat menghabiskan pangkat netrat 20-30 kg keseluruhannya. Untuk pengurasan, pembersihan kolam dilakukan 3 hari sekali. Di saat pembersihan kolam biasanya ikan-ikan tersebut disortir, lalu setelah itu akan dipindahkan ke akuarium untuk difoto dan divideo dan diunggah ke akun sosial media guna untuk diperjualbelikan. Dengan sistem lelang biasanya diupload, selanjutnya buka harga awal lalu menunggu sampai ada penawaran tertinggi. Jika sudah menemukan penawaran tertinggi, ikan tersebut akan dilakukan karantina, di mana ikan tersebut akan disisihkan dan tidak diberi makan selama 3 hari. Gunanya untuk selama perjalanan jalan jauh, itu ikan tidak stres dan ikan bisa layak untuk dijual. Jika ikan sudah layak untuk dijual, maka lanjut proses pengemasan. Dengan pengemasan tersebut di packing plastik yang diisi air dan oksigen, lalu dimasukkan kardus, selanjutnya dikirim melalui ekspedisi kereta api. Untuk omset, tiap tergantung 2 sistem. Sistem borongnya tidak terlalu mahal. Jika sistem lelangnya terjual laku, maka 1 ekor bisa mencapai 150.000 sampai 1 juta per harinya. Terima kasih. Dalam melaksanakan di lapangan, pastinya banyak kendala ataupun permasalahan yang akan terjadi. Kendala tersebut yaitu yang pertama, dari pihak pemilik usaha memiliki kendala dalam pengiriman. Jika pengirimannya itu melalui kereta api, dengan ia mengambil ongkir yang lebih murah, maka kendalanya adalah ia harus menunggu antrian berjam-jam. Dan jika ia tidak ingin menunggu berjam-jam atau pengirimannya cepat, ia harus membayar dengan ongkir yang cukup mahal. Selanjutnya, selain itu ada kendala setelah sampai kepada konsumennya. Jika dikirim melalui kereta api yang dengan biaya yang lebih murah, itu sampainya lama dan bisa membuat ikannya itu stres, yang mengakibatkan ikannya itu mabuk. Dan jika ikannya sampai tidak stabil, maka dari pihak pemilik harus mengganti rugi dengan mengembalikan uang atau mengganti ikannya untuk dikirimkan kembali. Jadi, pemilik usaha pasti akan rugi. Selain itu, kendalanya untuk persaingannya karena persaingan yang terlalu ketat. Di sini sekarang di Desa Wajak Lor ini sudah hampir semuanya hampir 95% orang masyarakat ini melakukan usaha budidaya ikan mas koki. Dengan adanya usaha ini, maka dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga bisa meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik ini seperti kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal harus mengutamakan apa yang disebut dengan keperluan mutlak. Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat
dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat berarti memandirikan masyarakat. Nah, di desa Wajak Lor ini, dengan melakukan usaha budidaya ikan mas koki, ini bisa membantu dan sangat membantu untuk memberdayakan masyarakat di sekitar, karena dapat mewujudkan lapangan pekerjaan dan juga mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif serta profesional, serta juga mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dan kinerja dapat tercapai secara optimal. Dengan begitu, maka usaha budidaya ikan mas koki dapat memberdayakan masyarakatnya di sekitar. Terima kasih.